Oke, teman-teman, kita akan kembali di channel saya. Nah, di kursus kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah variabel ya. Di waktu kemarin kan kita menjelaskan tentang bagaimana kita cara mengoding ya, mengulang coding. Nah, di kesempatan kali ini itu kita akan membahas tentang sebuah variabel pada pemrograman. Apa sih itu variabel dalam pemrograman? Nah, variabel dalam pemrograman itu ada sebuah nama atau simbol yang kita gunakan untuk menyimpan nilai data dalam memori komputer kita. Yang nilainya itu dapat kita ubah-ubah selama program itu berjalan. Nah, kemudian di dalam contoh kehidupan sehari-hari itu variabel itu berupa usia atau angka yang menunjukkan berapa tahun seorang itu hidup. Kemudian ada jenis kelamin yang mengategorikan seperti laki-laki atau perempuan. Kemudian ada pendapatan jumlah uang yang dihasilkan oleh seseorang atau pembisnis ya. Kemudian ada warna mata yang bisa kita kategorikan itu sebagai warna mata coklat, biru, kemudian hijau. Dan kemudian masih banyak lagi variabel di kehidupan sehari-hari. Nah, di variabel ini tuh terdapat namanya operasi variabel. Apa sih operasi variabel itu? Nah, operasi variabel itu adalah manipulasi nilai data yang disimpan dalam suatu variabel. Nah, di mana variabel itu sebagai wadah untuk menyimpan sebuah informasi yang bisa kita ubah-ubah selama program itu dijalan. Jadi selama program itu masih dijalankan, maka kita bisa merubah nilai pada suatu variabel itu. Nah, di operasi variabel ini terdapat operasi aritmatika. Nah, apa sih operasi aritmatika itu? Operasi aritmatika itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada persentase ya. Nah, sebagai contoh nih, seumpama ada A itu sama dengan 10, kemudian B sama dengan 3, maka waktu kita mencetak A plus B itu akan menghasilkan 13, karena 10 ditambah 3 itu adalah 13. Kemudian yang kedua ada operasi perbandingan. Nah, di operasi perbandingan ini itu terdapat simbol ya, itu adalah sama dengan, tidak sama dengan, kemudian lebih dari, dan yang terakhir ada kurang dari. Nah, sebagai contoh nih, A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 10. Waktu kita print, A lebih besar dari B, maka hasilnya akan salah, karena A itu lebih kecil dari B. Selanjutnya, jika kita mencetak A tidak sama dengan B, maka akan keluar hasilnya benar, karena 5 tidak sama dengan 10. Kemudian yang terakhir ada operasi logika. Nah, di operasi logika ini terdapat uh, dan atau tidak ya. Nah, kalau dan itu, jika suatu nilai itu terdapat dua nilai, nah maka kebenarannya itu harus benar semua. Jadi jika satu salah, satu benar, maka itu hasilnya akan salah. Tapi jika satu itu benar dan juga dua itu benar, maka hasilnya benar. Nah, kalau tahu itu kita bisa satu salah, satu benar, maka hasilnya tetap benar. Tapi jika salah semua, maka hasilnya salah. Kemudian sebagai contoh nih, X sama dengan benar dan Y sama dengan salah. Maka waktu kita mencetak X dan Y, maka hasilnya akan salah. Karena Y itu kebenarannya itu benar dan Y itu kebenarannya itu salah. Maka akan menghasilkan salah ya. Nah, kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Kemudian, kenapa sih
komentar itu penting? Nah, jadi kenapa komentar itu penting? Karena komentar ini tuh sebagai catatan waktu kita membuat sebuah proyek besar. Jadi nih, waktu kalian atau teman-teman itu membuat sebuah proyek bersama teman-teman kan, nah, eh, kan teman-teman itu akan bisa membaca kode teman-teman yang kode teman-teman itu tinggalkan catatannya. Jadi waktu teman-teman membuat catatan di kode yang rumit, maka teman-teman akan mudah untuk memahami dengan cara membaca komentar yang teman-teman beritahu tentang kode itu. Maka di komentar ini sangat penting jika kita membuat sebuah proyek besar ya, ataupun waktu kita membuat proyek, kemudian kita membuatnya itu butuh berbulan-bulan, sehingga waktu kita membaca kode dari sebelum hari-hari sebelumnya, kita bisa membaca kode tersebut dengan membaca komentar. Kita akan lanjut selanjutnya. Di sini kita akan memulai membuat variabel di script ya teman-teman. Teman-teman bisa membuka web ini di device masing-masing. Nah, kemudian untuk mengawali membuat variabel ini, teman-teman bisa ambil blok yang bendera ini ya. Jadi ini lebih simpel, mudah untuk menjalankan program ini. Nanti kita tinggal klik yang bendera warna hijau. Kemudian teman-teman bisa mengawali dengan menanyakan nama teman-teman. Jadi kalau uh, mengawali sebuah komunikasi ya, teman-teman itu harus tanya uh, nama dari teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung klik ini aja, geser kemudian drop di sini. Nah, teman-teman bisa klik uh, siapa nama kamu. Nah, kemudian teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini dan agar jawaban ini tidak terus teman-teman jawab, teman-teman bisa masukkan nilainya ya atau variabelnya. Nah, teman-teman bisa buat variabelnya. Karena di sini saya itu udah buat, teman-teman bisa buat sendiri aja dengan cara klik buat sebuah variabel. Nah, teman-teman klik, kemudian teman-teman buat nih variabel. Nah, itu buat variabel ini teman-teman usahain menggunakan nama atau kosakata yang mudah dipahami. Nah, itu kan akan menyimpan data namanya. Jadi teman-teman bisa masukkan sini variabelnya nama, kemudian klik OK. Karena di sini saya sudah buat, jadi saya klik batal. Nah, kemudian teman-teman bisa drop yang ini, atur ya, drop variabel. Nah, teman-teman bisa masukkan sini, kemudian kita cari untuk menjawab pertanyaan ini. Kita cari jawaban, kita masukkan. Nah, ini jangan lupa nih diganti. Nah, ini teman-teman bisa klik aja, cari nama. Nah, jadi jawaban ini akan disimpan oleh variabel nama ini ya. Kemudian teman-teman harus untuk menjawab ini, untuk mengatakan jawaban ini, teman-teman bisa ambil blok yang tampilan, kemudian klik katakan. Nah, jadi gini, agar si ini tidak terlalu monoton atau boring, teman-teman bisa akalin atau buat sesuka teman-teman. Jadi jawabannya itu bisa teman-teman buat sesuai mood teman-teman. Nah, nah, di sini saya akan menjawab ya. Jadi teman-teman akan nama teman-teman ini disebut agar sedikit menghargai ya. Jadi kalau setelah menyapa kita harus menyebut nama seseorang itu dan kesannya itu menghargai. Kemudian kita akan tambahkan ini lagi, tambah gabungan lagi. Nah, kemudian teman-teman masukkan variabel nama. Teman-teman bisa langsung tambahkan kata-katanya.
Nah, di sini kita bisa langsung saja memulai ya. Oke, kita langsung klik jalankan, kemudian kita masukkan nama teman-teman dan enter. Nah, sini tuh kita akan langsung ya, ini jawaban dari nama ini akan langsung muncul nih, karena data ini sudah disimpan ya. Ini. Nah, data ini sudah disimpan kan, Andika. Jadi teman-teman tidak perlu selalu menanyakan atau menjawab pertanyaan ini. Nah, karena di sini itu saling bersambutan, kemudian teman-teman bisa nih kasih spasi pada bagian ini. Jadi kesannya akan rapi ya. Nah, kemudian eh, setelah teman-teman membuat ini, maka teman-teman bisa lanjutkan nih dengan menanyakan lagi ya. Kita akan tanya tentang jam kuliah. Nah, jadi untuk pertanyaan ini saya akan mengedit lagi dengan menggunakan nama lagi ya. Kita bisa klik gabungkan, kemudian taruh sini. Nah, kita tanya nih pertanyaannya. Eh, berapa lama kamu kuliah? Ya, ya, kita bisa langsung masukkan nama lagi ya. Maka ini nanti jadi berapa lama kamu kuliah? Nah, dengan kenapa nama kita. Kemudian kita bisa langsung lanjut untuk ya, tur lagi. Nah, tur, kemudian kita buat lagi. Kita kan akan membuat jam kuliah ya. Jam kuliah itu berapa lama? Kita bisa buat variabel. Nah, kan karena di sini saya udah buat, teman-teman bisa buat sendiri lagi dengan klik ini. Kemudian buat jam kuliah, langsung klik OK. Nah, kita bisa lanjutin sendiri ya. Oke, karena di sini saya udah membuat, jadi saya akan tinggal membuat jawabannya aja. Kita bisa ambil jawaban, nah udah tempel. Kemudian jangan lupa teman-teman memindahkan ini ya. Ini jadi jam kuliah. Nah, kemudian eh, maka si kucing ini mengatakan jawaban dari kita, kita ambil yang ini katakan. Ya. Kemudian kita klik gabungkan. Nah, di sini kita akan klik ya. Kita jawab dengan kata-kata. Nah, di sini saya akan menambahkan gabungan lagi ya. Jadi biar setelah kita mengetahui jawaban, kita akan tambahkan kata-kata lagi. Nah, di sini kita langsung klik variabel. Karena ini jam kuliah, jadi kita masukkan yang jam kuliah. Nah, jadi jawaban jam kuliah akan masuk di sini ya. Jadi kita ini terus lagi. Jadi kamu kuliah dalam satu hari itu. Jadi kamu kuliah dalam 1 jam ya. 1 jam. Ya. Nah, kemudian kita coba kita enter. Nah, karena di sini gitu, ini ya, ini langsung menanyakan berapa lama kamu kuliah, maka kita harus membuat jeda ya. Kita bisa klik ini yang kontrol, kemudian kita kasih jeda, 3 detik ya, 3 detik. Kemudian, nah di sini kan masih dekat ya, kita selalu lupa kasih spasi, maka kita harus kasih spasi ya, biar terlihat rapi. Nah, ini kita akan ulangi lagi. Kita klik siapa nama kamu. Nah, kita jawab. Oke. Nah, hai Andika, salam kenal. Nah, jadi ini akan menanyakan berapa lama kamu kuliah, Andika. Kita jawab nih, kita kuliah itu 2 jam ya.
2 jam kita enter. Nah, jadi kamu kuliah dalam 1 hari itu 2 jam ya. Nah, jadi jawaban untuk jam kuliah ini akan kita masukkan di ini. Jadi ini kita nilai udah masuk ya. Eh, Bentar ya teman-teman, kita oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini itu kita itu jam kuliah ini itu sebagai apa ya namanya nilai yang sudah kita simpan. Jadi jawaban ini kita simpan. Jadi kita tidak perlu nih menjawab lagi jawaban ini. Jadi kita tinggal tempel aja variabel jawab jam kuliah ini ya. Nah, jadi di sini tuh udah tersimpan ya. Nah, tersimpan 2 jam kuliah. Jadi kita akan lanjut lagi. Kemudian kita bisa nih membuat pertanyaan lagi. Jadi selama 1 minggu itu kamu eh, berapa jam ya kamu habiskan untuk kuliah? Eh, Berapa jam yang kamu habiskan dalam 1 minggu? Nah, kita bisa langsung aja menjawabnya ya. Kita pertama ambil kontrol. Kita klik ini. Akan nanti ada jedanya. Kita isi 3 detik. Kemudian, nah kita ambil variabel lagi nih. Kita buat dulu variabel per minggu ya. Jam kuliah per minggu. Nah, karena aku dapat, teman-teman bisa langsung aja klik OK ya. Oke, ini kita atur. Nah, di sini teman-teman ganti jam kuliah per minggu, kemudian teman-teman bisa langsung kasih jawabannya ya. Jawabannya. Kemudian teman-teman ambil lagi variabel, kemudian, nah, atur, kita ubah lagi menjadi jam kuliah per minggu. Nah, kemudian teman-teman ambil nih, gabungkan. Jadi selama 1 minggu kan ada 7 hari ya. 7 hari, kemudian kita akan kalikan. Kalikan 1 hari dari jawaban kuliah ini. Nah, kita kalikan. Kemudian kita isi dulu variabelnya. Nah, ini kita isi jam kuliah. Kemudian kita kalikan. Nah, dalam 1 minggu itu kan kita ada 5 kali hari pertemuan ya. Jadi kita kalikan 5. Kemudian kita katakan ya, kasih kucing mengatakan dari jawaban segini kita bisa katakan menggunakan ini. Nah, kemudian kita edit lagi, kita desain, kita terlihat menarik ya. Kita jawab. Uh, jadi uh, dalam 1 minggu kamu menghabiskan, nah, kita habiskan kan. Nah, nanti ini jawabannya. Jadi kita klik gabungan lagi. Uh, nah, kemudian kita di sini itu isi ya, diisi menjadi jam kuliah per minggu. Nah, jadi dalam 1 minggu kamu menghabiskan titik-titik jam per minggu. Ini kita kasih jeda, kemudian jam. Oh, ya. Kira-kira seperti ini. Kita bisa langsung saja memulainya. Nah, klik siapa nama kamu, kita masukkan.
Nah, kita masukkan nih, berapa lama kamu kuliah, Bob? Kita kuliah kan 2 jam, kita klik. Nah, jadi kamu kuliah dalam satu hari 2 jam ya? Iya. Kemudian, berapa jam yang kamu habiskan dalam satu minggu? Eh, kita bisa jawab nih, kan kita dalam satu hari itu ada 2 jam, kita jawab dulu 2 jam. Kemudian, eh, kita klik enter. Nah, oh, jadi dalam satu jam, satu minggu itu kamu menghabiskan 10 jam ya? Nah, karena tadi jawaban kita itu jam kuliah per minggu, jadi kita jawabnya itu dalam satu hari ada, jadi dalam satu hari itu kan ada 2 jam pertemuan. Nah, jadi nanti di variabel ini dalam jam kuliah per minggu ini kamu akan kalikan dengan 5 karena kita kan ada pertemuan 5 hari ya, 5 hari mata kuliah. Jadi dari jawaban 2 jam ini kita kalikan 5 sehingga nanti hasilnya akan menjadi 10 jam. Jadi kira-kira itu. Teman-teman di sini tuh bisa ubah ya sesuai ide sekreatif teman-teman mungkin. Nah, teman-teman bisa lanjutin lagi. Mau teman kasihkan apa, tanya apa. Nah, sebenarnya variabel ini cuma buat kita nentuin agar kita tidak terlalu sering menjawab ya. Jadi kita bisa langsung eh, menjawab pertanyaan yang sudah kita jawab tadi. Tinggal masukkan variabelnya, jadi variabel yang sudah kita jawab nanti akan tersimpan datanya. Nah, dalam sebuah proyek besar, maka teman-teman tuh harus memberikan komentar ya. Dengan cara kita klik kanan, kemudian kita tambahkan komentar. Nah, di sini. Jadi teman-teman bisa eh, kasih nih, apa sih kode yang ini. Nah, ini itu kita kasih ya. Ini dengan jawab namamu. Jadi, ketika teman-teman membuat sebuah proyek bersama teman-teman atau sebuah tim ya, jadi tim teman-teman itu akan melihat, "Ya, ini gimana sih? Oh, jadi ini disuruh jawab ya." Jadi teman-teman dari tim teman-teman itu bisa mudah untuk memahami kode ini ya, teman-teman. Jadi maka pentingnya komentar itu dalam sebuah proyek itu penting sekali ya. Jadi cukup sampai sini saja untuk yang variabel di script ini. Kita akan lanjut di Python. Nah, teman-teman, jadi di sini itu saya akan mengajarkan cara yang lebih sederhana di Python. Kalau di script tadi kan untuk membuat variabel kita perlu menuliskan variabel baru ya, agar si variabel itu dapat tersimpan. Nah, kalau di Python kita untuk menulis variabel itu cukup kita tulis ya ini. Kita cukup tulis. Nah, soal kita mau tulis number ya, number eh, satu. Nah, ini udah termasuk variabel. Jadi variabel ini akan disimpan. Kemudian eh, saya akan menjelaskan tentang bilangannya. Untuk membuat sebuah bilangan di Python ini kita perlu memasukkan in. Nah, kalau kita tidak memasukkan in, maka hasil dari penjumlahan ini itu akan digabung menjadi sebuah teks atau kata atau kalimat. Kita bisa coba ya. Ini saya sudah membuat sebuah project penjumlahan di mana variabel ini itu jika kita lihat lagi ya, nah number one ini itu adalah variabel. Kemudian yang ini itu adalah variabel nomor 2. Nah, jika kita menjumlahkan variabel nomor satu dan juga variabel nomor 2 ini, maka hasilnya itu akan kita jumlahkan. Tapi jika kita dalam penjumlahan ini itu kita tidak memasukkan in, maka hasil dari kita masukkan angka ini itu adalah sebuah teks. Jadi bukan bilangan bulat. Sebagai contoh nih, kita coba kita pakaiin dulu, kita jalankan. Nah, waktu kita jalankan, kita masukkan angkanya. 7, kita enter, dan kita masukkan angka 4. Kemudian kita enter, hasilnya menjadi 11. Kenapa hasilnya menjadi 11? Karena
waktu kita memasukkan angka 7 dan juga 4 ini, angka ini udah tersimpan oleh data di variabel ini, nomor satu. Jadi 7 ini udah disimpan variabel di nomor satu ini. Tapi, jika kita tidak menggunakan in, maka hasil penjumlahan ini itu akan digabungkan. Jadi, sebagai contoh, 7 dan 4 ini akan digabungkan menjadi 74. Jadi, penjumlahan ini jadi tidak dijumlahkan ya, melainkan cuma ditambahkan. Sebagai contoh, di waktu kursus pertama kali, kita itu menambahkan, membuat, membuat gini. Ini kita buat apa ya? Halo, eh, saya bisa langsung buat halo, kemudian ini enter jadi, nah, jadi kemarin yang waktu kursus pertama itu, jika kita menambahkan halo dengan word, maka jika kita itu menambahkan begini ya, eh, gini, maka nanti hasilnya akan menjadi, nah, jika kita word, nah, jika kita menambahkan halo dan word, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Outputnya nanti akan menjadi seperti ini. Word. Nah, kira-kira seperti ini. Maka, jika kita tidak menggunakan in, maka itu akan terjadi seperti ini. Nah, kita bisa coba. Kita akan mencoba, jika kita menghapus in pada ini, nah, maka hasilnya itu akan menjadi gini. Coba kita jalankan. Nah, kita masukkan angkanya, kita masukkan angka 7, kita enter, kemudian masukkan angka 4. Nah, maka jadi hasil dari angka ini kita akan digabungkan menjadi 74, bukan dijumlahkan. Maka dari itu, jika kita mau menjumlahkan sebuah bilangan bulat, kita harus menggunakan in. Kita akan tambahkan in, dan di sisi sini kita juga login. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kita akan coba lagi. Kita akan memasukkan angka. Kita memasukkan angka 5. Kemudian kita enter, kita masukkan angka. Nah, maka hasilnya akan menjadi 9. Maka dari itu, fungsi ini di dalam bilangan bulat ini sangatlah penting. Jika kita tidak memasukkan in, maka angka yang kita masukkan ini akan digabungkan, bukan dijumlahkan. Nah, mesti kan teman-teman pasti bertanya, apa sih tanda pakar export number ini? Nah, jadi jika kita lihat di variabel di script, kita bisa lihat di ini. Nah, untuk menambahkan komentar di variabel script ini, kita perlu mengklik kanan dan kita tambahkan komentar. Tapi kalau di Python, untuk menambahkan sebuah komentar, jadi kita memerlukan tanda pakar ini. Jadi teman-teman bisa menjelaskan ya ke komentar ini dan nah, di komentar ini, jika di Python itu tanda pakar ini tidak termasuk kode ya, kode di Python atau di sistem ya. Jadi di Python ini untuk menambah komentar, teman-teman perlu menambahkan hashtag pakar ya, agar si ketika teman-teman itu membuat sebuah proyek, nah kan teman-teman ini bisa mengetahui untuk apa kode ini dijalankan. Maka di Python ini untuk menambah komentar kita perlu menambahkan gar. Kemudian jika teman-teman ingin
menjadi berkalian, mau mengubah ini menjadi berkalian, teman-teman tinggal ini aja mengganti angka plus ini ya menjadi perkalian. Maka nanti hasilnya dari variabel satu dan variabel 2 ini itu akan menjadi perkalian. Jadi number one variabel satu itu bilangan bulatnya itu waktu kita input ya, input number one ini akan dikalikan dengan number 2. Kita bisa coba dulu jalankan. Nah, kita masukkan angka 5. Kita, kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya, nah 15. Jadi teman-teman cuma tinggal ganti ini aja. Yang variabel sum sama dengan number 1 dikali number 2. Jadi gitu. Untuk di Python sendiri, untuk menambah kualitas, teman-teman cuma seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman ini itu untuk membuat variabelnya itu berbeda, maka hasilnya ini juga akan berbeda. Maka dari input ini, variabel ini itu tidak ada di sini. Jika teman-teman ingin variabelnya seperti ini, teman-teman juga harus samakan seperti ini. Nah, ini. Kita bisa coba lagi, jalankan ya. Nah, nomor 1. Kita tambahkan 4, kita enter, kalikan 3. Nah, di sini kan akan terjadi error. Kenapa error? Karena untuk membuat sebuah variabel, kita itu memerlukan ini ya, hashtag ya, apa namanya, lupa aku. Ya intinya yang garis bawah inilah. Nah, kita memerlukan ini untuk membedakan di seperti itulah kira-kira di variabel kali ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah project di Script dan Python. Kita akan membuat sebuah kalkulator harian ya. Jadi kita akan lanjut lagi di script. Untuk variabel, apakah teman-teman sudah paham? Jika belum paham, teman-teman bisa tanyakan nanti di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Di sini saya akan membuat sebuah project ya, project tentang eh, jam belajar atau kalkulator belajar harian. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah project, teman-teman bisa ikuti saja langkah-langkah ini. Saya akan menjelaskan eh, project ini ya, pemrograman ini. Dan jangan lupa teman-teman bisa langsung ikuti aja sesuai program ini ya. Atau kalau mau teman-teman bisa juga menginovasi lagi tentang project ini. Nah, pertama yang kita lakukan, kita membuat sebuah program untuk memulai dengan ini ya, blok bendera agar memudahkan kita untuk menjalankan program ya, seperti biasa. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk membuat program ini adalah kita akan tanya tentang jam tidur per hari ya. Jadi kita tanya jam tidur per hari itu kalian tuh berapa, kemudian kalian buat nih variabelnya. Kalian buat variabel tentang jam tidur ya. Jam tidur kemudian teman-teman jawab jam tidur teman-teman itu berapa. Nah, kemudian teman-teman langsung lanjut lagi ke nih jam eh, jam kerja ya. Berapa jam kerja teman-teman? Teman-teman ini include tadi ya sama perjalanan ya, jalan teman-teman. Jadi teman-teman akan ditanya berapa jam kerja teman-teman eh, setiap hari per hari ya, per hari include perjalanan. Nah, teman bisa langsung aja buat variabelnya yaitu jam kerja. Kemudian teman-teman bisa langsung jawab aja ya jam kerja teman-teman berapa gitu. Nah, selanjutnya kita akan tanyakan tentang berapa jam per hari teman-teman untuk istirahat. Jadi, teman-teman membutuhkan jam kerja untuk istirahat itu berapa jam? Nah, teman-teman bisa langsung saja buat
variabelnya jam kerja, istirahat ya. Kemudian teman-teman bisa langsung jawab aja berapa. Selanjutnya kita akan tanya tentang bagaimana berapa jam per minggu yang teman-teman butuhkan untuk istirahat. Nah, jadi eh, per minggu itu berapa jam per minggu yang teman-teman butuhkan untuk istirahat ya. Nah, teman bisa langsung saja buat variabelnya seperti biasa, buat sebuah variabel ya. Kemudian teman bisa langsung tulis eh, jam istirahat eh, akhir pekan ya. Kemudian teman-teman bisa langsung jawab aja ke jawabannya nanti. Nanti teman-teman bisa jawab, teman-teman butuh berapa jam untuk istirahat per minggu, setiap minggu ya. Kemudian, nah di sini kita akan membuat ya, penjumlahannya ya. Nah, di sini kan dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Teman-teman bisa masukkan di sini itu 24 jam. Kemudian teman-teman di sini akan membuat sebuah jam ya, jam kerja. Jam kerja jam belajar hari di setiap hari itu berapa ya? Nah, teman-teman kan satu hari itu ada 24 jam. Jadi, teman-teman langsung aja jumlahkan dari jam tidur ini, teman-teman bisa langsung tambahkan jam tidur teman-teman yang teman-teman jawab tadi. Kemudian teman-teman tambahkan lagi jam eh, jam kerja ya, jam kerja teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi jam istirahat ya, istirahat jam kerja istirahat teman-teman yang teman-teman tadi udah buat. Kemudian tambahkan tiga. Nah, tiga ini sebagai untuk seperti makan, kayak aktivitas lain-lain. Nah, kita anggap aja sebagai 3 jam lah. Begitu. Nah, jadi di setiap jam ini teman-teman akan kurangkan 24 jam ya. Jadi nanti akan ada hasilnya. Dalam satu jam itu, dalam satu hari itu teman-teman membutuhkan waktu belajar itu berapa jam sih? Nah, jadi di sini kita akan menjumlahkan jam tidur, kemudian kita jumlahkan jam kerja. Setelah itu kita menambahkan jam untuk istirahat kerja. Jam istirahat kerja, kemudian kita tambahkan 3 jam untuk aktivitas lainnya. Kemudian kita akan kurangkan semua jam aktivitas ini, kita akan kurangkan dengan 24 jam. Nah, sisa dari jam ini akan kita gunakan untuk belajar, untuk jam belajar ya, untuk jam belajar per hari atau setiap hari. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan apa ya namanya? Belajar ya, jam belajar per minggu, setiap minggu ya. Jadi teman-teman itu membutuhkan jam belajar di akhir pekan. Karena di akhir pekan itu satu harinya itu 24 jam, teman-teman tinggal jumlahkan aja. Seperti tadi ya, seperti kan kalau mingguan teman-teman nggak kerja. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja jam tidur, kemudian teman-teman tambahkan juga jam istirahat per minggu teman-teman itu berapa, dan kemudian tambahkan 3 aktivitas lainnya seperti makan ya. Nah, kemudian ini jam tidur dan waktu istirahat per minggu ini sama aktivitas ini kita kurangkan 24 jam. Ini maka nanti akan muncul hasilnya ini. Hasil dari waktu belajar di hari akhir pekan. Kemudian selanjutnya kita akan menotal nih semua dari waktu belajar teman-teman, dari waktu belajar teman-teman, waktu hari kerja dan juga hari libur ya. Karena kan hari kerja itu cuma 5 hari kerja, kemudian kalau libur itu kan cuma 2 hari ya. Jadi teman-teman bisa masukkan angka 5 di sini dan juga angka 2. Kemudian teman-teman akan kalikan ya. Kalikan dari jam belajar teman-teman kalikan 5, kemudian tambahkan juga dengan
eee, apa ya namanya, ya ini, jam belajar waktu akhir pekan ya, kalikan 2, kemudian nah di sini nanti akan muncul nih, ini total dari jawaban teman-teman tadi. Jadi di sini nanti akan, kita akan memunculkan kata-kata, ini ya, jam kerja teman-teman ya. Oke kalau gitu kita akan mencobanya ya. Nah kita akan start, kemudian kita masukkan angka nih, eee, jam berapa kamu tidur ya? Anggap aja kita tidur jam 8, 8 lah, 8, 5 jam ya, 8,50 menitan, kita enter. Nah, ini dia tanya nih, jam berapa kamu, bekerja ya? Kita bekerja itu 9 jam. Nah, di sini berapa jam kamu, eee, butuhkan jam kerja yang butuh untuk kamu istirahat? Kita untuk, jam istirahat itu 1 jam ya, jam kerja istirahat itu. Kemudian, nah nih, berapa, yang kamu butuhkan per minggu untuk istirahat? 8 jam ya kita itu, biar pakai istirahat itu kita 8 jam. Enter. Nah, jadi kamu memiliki 81 jam untuk belajar nih di hari. Nah, jadi kita memiliki, eee, jam ya untuk belajar itu 81 jam dalam, 5 hari jam kerja. Oke, ya seperti itulah kira-kira total dari keseluruhan ini ya. Dalam 1 minggu teman-teman itu bisa memiliki 81 jam untuk belajar. Oke, kita langsung lanjut aja di Python. Jadi di sini saya akan menjelaskan di Python ya. Sebenarnya ini tuh sama kayak yang di script, cuma bedanya itu kalau di Python itu kita menggunakan teks ya seperti yang awal kursus itu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang, cara kerja, pemrograman ini yang tadinya tuh di script kita buat di Python. Nah, sebenarnya sama aja, cuma beda-beda di sistemnya ya. Kalau di Python ini tuh, begini teman-teman, jadi untuk mengawali kalau di Python di script tadi kan kita pakainya proc ya. Kita kan tanya ya nih, pakai tanya, berapa jam kamu, berapa jam yang kamu butuhkan untuk tidur ya per hari, setiap ya per hari. Jadi kalau di Python, kamu harus menuliskan variabelnya dulu, kemudian float. Kenapa float enggak in? Nah, ini jadi pertanyaan ya guys, kenapa kita gunakan float, eee, bukan menggunakan in, seperti yang video tadi ya, yang awal tadi kan kita menggunakan in. Kalau kita menggunakan in, nah ini nih, maka nanti, data yang kita masukkan itu hanya data bilang bulat, seperti contoh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi jika kita menggunakan float, maka kita bisa memasukkan angka yang desimal juga seperti 1,5, 8,5, 7,6. Nah, seperti itulah. Maka kita akan gunakan float ini. Nah, jadi, eee, saya akan menggunakan float ini karena kan nanti nilainya itu yang kita masukkan itu bisa kita gunakan, eee, dengan angka desimal. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu teman-teman. Jadi, kenapa ini teksnya itu di sini? Nah, ini tuh sebenarnya agar teks ini itu terlihat rapi. Nah,
Tapi apakah ini nanti jalannya akan menjadi satu program? Iya, ini akan jadi satu program. Kita bisa buat ini, kalau kita kan buat seperti ini ya, nah ini akan terlihat seperti panjang lah, panjang banget. Nah, teman-teman jadi untuk agar ini tuh bisa rapi seperti ini, teman-teman tinggal enter ya, enter deh di dalam kurung di sini. Nah, teman-teman bisa enter di sini. Nah, jadi akan terjadi seperti ini. Kalau seperti ini kan terlihat lebih rapi ya, enak kalau dibaca gitu loh. Nah, selanjutnya saya di sini akan memberitahu juga nih, kenapa di sini itu ada, nah, tanda miring kebalik. Nah, kenapa miring terbalik? Karena dalam variabel ini kita kan ini menjumlahkan ya, menjumlahkan tentang eh, satu hari ya, tentang apa itu namanya, jam belajar, eh, jam jam kerja, sistem jam kerja untuk belajar ya. Nah, di sini untuk kita membuat eh, ini seperti ini agar ini terlihat rapi, karena kan ini kan ada kurungnya. Jadi kita tinggal enter aja di sini. Tapi kalau yang ini kan tidak ada kurungnya. Jadi kita tidak bisa langsung asal enter aja. Jadi maka dari dulu di Python ini kan udah ada sistemnya sendiri-sendiri ya. Nah, maka dari itu kalau yang tidak ada kurungnya itu agar terlihat rapi, kita gunakan nih simbol miring kebalik ini. Jadi kita gunakan simbol miring kebalik ini untuk ini terlihat rapi. Nah, kalau gini kan ini kan jadi satu ya, jadi satu kan, untuk kesatuan. Sebenarnya kan ini itu ada spasi. Nah, nah gini, kalau kita enter, eh, kita enter, maka nanti hasilnya akan gagal nih, akan error. Nah, kalau kita enter gini nggak bisa, nanti akan error. Jadi kita yang kalau tidak ada kurungnya kita gunakan yang ini. Bentar, sepertinya ada kesalahan ini. Ya, nah seperti itulah kita untuk memotong ini kita perlu ini ya, tanda miring ini untuk melanjutkan programnya. Seperti itulah kira-kira kita buatnya ya. Sebenarnya project itu sama kayak di script, cuma bedanya itu di sistem-sistemnya ini. Kalau di script kan kita tinggal masukin blok-bloknya aja, dan kita tinggal masukin nama ya, nama di setiap blok kita akan tanya, kemudian kita jawab, kita buat variabel seperti itulah. Kalau di Python kita harus selalu memperhatikan setiap teks ya, seperti ini harus dikasih spasi agar rapi, kemudian untuk agar hasilnya itu bilangannya itu bisa desimal kita harus gunakan float, tapi kalau kita cuma ingin desimal aja kita gunakan in. Nah, seperti itulah kira-kira. Maka dari itu di Python ini kita tuh harus lebih teliti untuk membuat sebuah project. Maka dari itu, nah teman-teman bisalah ini buat seperti ini. Nanti teman-teman bisa apa ya, menambahkan ide teman-teman lagi seumpama ini, wah ini kalau dibuat gini bagus nih gitu. Teman-teman bisa buat lebih inovasi ya, lebih bagus lagi, atau teman-teman bisa nanti bisa ini ditambahin, tunggu dulu lah, tunggu berapa detik baru jalan gitu, teman-teman bisa. Nah, di sini
Nanti saya akan membagikan ini ya, link program ini agar teman-teman bisa mengaksesnya ya untuk belajar mandiri. Nah, sebetulnya kira-kira di button ini, jika teman-teman masih ada kebingungan atau apa, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian saja kursus yang kedua ini. Semoga teman-teman bisa terbantu dengan kursus ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kursus ini hingga akhir. Terima kasih.